ساداتنا صوفية المحققين سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد الأولياء والأولياء التسعة أمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا لما فتح من القرية خصوصا لما فتح كتاب الشيخ الإمام حجة الإسلام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita diterima oleh Allah dan dicatat sebagai amal soleh. Amin. Para jamaah, mulai kita mau melburi atau kaget saja. Kalau biasanya wajah yang jenengan ini kok cemerlang kan? Apa THR yang seperti itu? Derek, alhamdulillah kita untuk sabar. Kalau ngapunten saja nih, wau pulau untuk telatan ini. Akhirnya kuku kabeh berangkat itu sakit sekali kita, tiba keliru kita. Jadi terus ini kisah oleh-oleh lah. Ini yang saya bawa ini namanya kitab Kimia Usahadah. Kitab ini sebenarnya cukup berat. Ini karya Imam Ghazali. Kimia Usahadah itu artinya metode bahagia. Judulnya metode, tapi isinya ini berat sekali. Jadi tak waca sekolah yang nonton mau lagi. Mungkin soalnya sing rumah ya rada kalau kita gorengan gitu. Jadi saya baca saja nanti sedikit lah kami terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'allahu bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain. Amin. Alhamdulillahilladzi as'ada qalibal asya'i bil mujahadah wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah wa khalaqa alsinatal mu'minina bidzikri wa jalla khawatiral arifina bil fikri. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faslun fi ma'rifatin nafsi, menerangkan tentang memakrifai diri. Makrifat itu artinya mengenal diri kita sendiri. I'lam anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala wa ma'rifatun nafsi, kama qala subhanahu wa ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. I'lam, ketahuilah. Kalau terjemah bahasa Jawa bahasa Indonesia. Koyok masih bahasa Indonesia tetap gak paham deh. I'lam ro anna miftaha ma'rifatillahi, setuhune kunci makrifat, kunci untuk mengenal Allah. Wa ma'rifatun nafsi, rupane ma'rifatun nafsi ngamrui awak iki. Kama qala subhanahu wa ta'ala, kaya oleh dawuh Allah subhanahu wa ta'ala, sanurihim, bakal nuruhake ingsun Allahim ing wong akeh ayatina ing pira-pira ayat ingsun fil afaqi ing dalem pejajahan wa fi anfusihim lan tetep ing dalem awak dhewe wong akeh hatta yatabayyana lahum, sehingga pertelo lahum keduwe wong akeh annahu mustahune Quran iku al-haqqu, kebenaran. Ketahuilah, kunci mengenal Allah itu adalah mengenal diri kita.
Baik, kita bahas dulu tentang mengenal Allah. Apakah harus mengenal Allah? Itu bukan hanya harus, wajib. Dalam Al-Quran disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia itu diciptakan kecuali untuk liya'buduni, menghamba kepada Allah. Nek panjenengan buka tafsir liya'buduni itu ai liya'rifani. Maksudnya nek sampean buka terjemahan artinya beribadah. Terjemahan. Tapi nek panjenengan buka tafsir liya'buduni itu maksudnya liya'rifani, mengenal Allah. Jadi semua makhluk, maksudnya jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal secara hakiki. Dalam hadis disebut awal wajibin al insan ma'rifatu ilahi bil istiqan. Kewajiban pertama kali bagi manusia itu adalah ma'rifatu ilahi, ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Itu pertama kali, bukan baca Quran. Ini metode pendidikan kita harus dirubah. Jadi bocah cilik-cilik ini kudune sing diajarkan pertama kali itu ma'rifatu ilahi, mengenal Allah, bukan baca Quran dulu. Ojo dibolak-balik, makin tuale kabeh. Mengenal Allah. Bil istiqoni melalui keyakinan. Nah, mengenal Allah itu nek untuk anak-anak kecil niku yo diberitahukan tentang sifat-sifat Allah. Itu anak-anak kecil. Nek kados kula jenengan pun beda lagi nanti di sini keterangannya. Mane nek zaman cilik ane kula jenengan, insyaallah saya kelingan lah jenengan nih. Nek bar adzan niku ana puji-pujian Allah wujud bidang bakokan ngoten nggih. Wes zaman cilik ane kula jenengan hafal kabeh masih gak karo karepe. Nggih to? Ya itu wajib itu kita tahu. Kewajiban yang pertama kali. Allah itu wujud itu apa sih? Kita itu ada sama, ada samian, ada basor, ada basiron, apa bedanya? Nah, itu kewajiban yang harus kita kenal pertama kan. Sudah. Liya arifani artinya mengenal kepadaku, kata Allah dalam Al-Quran. Maka ma'rifah kepada Allah itu harus apa mulai sing wis belajar ilmu thariqah. Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kan ngoten nggih. Nah, dan lain sebagainya. Kula nerangke dungane wong thariqah niki teng majelis-majelis thariqah niku. Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Niku wis 4 tahun dereng. Donga niki tok. Lah kadang sing nglakoni sing maca donga niki ora ngerti karepe yo. Nanti dan lain sebagainya pun. Ketahuilah sesungguhnya kunci untuk ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Wa ma'rifatun nafsi adalah mengenal diri. Kuncinya mengenal diri untuk bisa mengenal Allah. Kunci, apa kunci? Apa kunci? Sampeyan tak takon. Sampeyan duwe omah gede, tapi ra duwe kunci. Saged mlebu napa mboten? Saged mlebu napa mboten? Bisa berdiam di situ atau tidak? Duwe omah gede tapi ra duwe kunci. Kuncine pager ra duwe, kuncine lawang ya ora duwe, kuncine kamar ya ora. Senajan duwe omah gede ning ra iso menikmati rumah. Sebaliknya, duwe kunci tok gak duwe omah. Ya toh. Tambah nemen gak enake kan ngoten lho. Duwe kunci tok nang ndi gawa kunci, tetapi ra duwe. Lah perumpamaane kunci kan harus dijelaskan gitu. Pilih pundi dengan duwe omah tok ra duwe kunci apa duwe kunci tok ra duwe omah? Pilih pundi? Nek aku pilih duwe omah masih gak duwe kunci, ana sertifikate kan mau didol.
Artinya rumah besar kita itu Islam. Kan ngoten nggih, kita sudah punya rumah, tinggal kita bisa masuk dalam rumah itu, menikmati tinggal dalam rumah itu atau tidak, tergantung pada kunci. Jadi kunci ma'rifah mengenal Allah itu ma'rifatun nafsi, mengenal diri kita. Sesuai dalam Al-Qur'an surah Fussilat itu insyaallah simpulah wasal. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sesungguhnya Allah akan memberikan merohakin apa sih bahasa Indonesia? Mengabarkan kepada kita tanda-tanda kebesaran Allah fil afaqi yang dalam pejajahan dari manapun. Wa fi anfusihim dan dari diri kita sendiri. Allah akan memperkenalkan tanda-tanda kebesaran Allah dari luar diri kita dan dari dalam diri kita. Hatta yatabayyana, sehingga begitu jelas bagi mereka annahu, sesungguhnya Al-Qur'an, bunyi itu tentang Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an sebagai pusat ilmu, pusat informasi itu adalah al-haq, sesuatu yang benar. Jadi kalau jenengan ini kepingin kenal Gusti Allah, ya kenal awake dhewe. Sehingga kita bisa memahami benar bahwa Quran itu kebenaran mutlak. Bukan hanya teori. Kalau jenengan ini kan teori sih. Quran itu pasti benar, itu teori, belum pembuktian. Itu namanya ilmu yakin. Maksa nih, apa maksa nih? Memaksakan diri. Kok iso aku ngomong nek Quran itu bener piye? Saya iso terang nih. Nah, itu idealisme kita itu. Memang harus begitu. Tapi idealisme itu harus didasari ilmu sehingga kita bisa membuktikan bahwa Quran itu benar. Ngeten nggih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal Tuhan. Bahwa ini dalil bahwa kunci untuk mengenal Allah adalah mengenal diri kita. Walaisa syai'un, lan ora ono suwiji-wiji ku aqraba luwih parek ilaika marang sliramu min nafsika saking awak sira. Fa idza lam ta'rif maka nalikane ora ngawruhi nafsaka ing awak dhewe sira, fa kaifa ta'rifu rabbaka, maka hale kepriye ta'rifu ngawruhi sira rabbaka ing pangeran sira. Tidak ada sesuatu yang paling dekat kepada kita kecuali diri kita. Betul ya? Yang paling dekat dengan kita itu ya kita. Bagaimana mungkin kita mengenal Allah bila kita dengan sesuatu yang terdekat dengan diri kita saja kita tidak kenal? Gitu. Jadi yang harus kita kenali adalah diri kita sendiri. Baik, sekarang kita terangkan dulu bagaimana mengenal diri. Yang paling gampang nih, kalau dulu tahun pinter nih, mungkin 15 tahun yang lalu pernah diminta ngaji rutin di satu tempat daerah luar kota. Kalau ini diatur ngaji rutin, dijelaskan bahwa masyarakat itu kejawen. Nah, kalau diminta untuk ngaji rutin, akhirnya tema ngaji rutin itu kalau kayak judul sangkan paraning dumadi. Napa niku? Napa artinya? Sangkan paraning dumadi. Napa artinya? Asal muasal kejadian. Wah, akhirnya peminatnya banyak sekali itu. Oke, oh yang meh sekampung melu. Begitu kalau terangnya itu udah kaget-kaget. Udah panjang di sini aku mondok. Ya alhamdulillah akhirnya sampai kalau diparingi tanah wakaf di sana. Akhirnya kalau damel musola, kalau bikinkan diniyah
Alhamdulillah berjalan sampai hari ini. Jadi generasi berikutnya wis santri kabeh. Dan memang itu perlu mempelajari ini. Jadi mengenal diri itu yang pertama minimal ada 3 pertanyaan yang harus kita bisa jawab. Minimal yang pertama nih 3 pertanyaan. Apa 3 pertanyaan itu? Min aina jita, dari mana kamu datang? Kita harus tahu. Panjenengan ngerti nama mboten jenengan iki teko ngendi? Pol jawabannya saka mak karo bapak kan lho to lagi. Kita harus tahu ini dulu bahwa kita itu dari mana sih. Ini harus kita kenal dulu. Jadi kula jenengan iki sebelum masuk alam dunia pernah tinggal di alam rahim. Sudah membuktikan ya. Nah, sudah membuktikan kita bahwa kita pernah tinggal di satu alam namanya alam rahim. Ada apa saja di alam rahim itu kita harus ketahui. Bagaimana proses kita terjadi di alam rahim kita ketahui. Itu namanya memakrifai diri. Hadisnya panjang loh. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa alaqatan mislu dzalik summa mudghatan mislu dzalik. Jadi ketika suami istri itu berkumpul, proses pembuahan itu terjadi selama 40 hari. Kemudian menjadi nutfah. Nutfah itu hasil proses pembuahan 40 hari. Sumayakun alaqatan misla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah 40 hari yang kedua. Sumayakun mudghatan misla dzalik, kemudian 40 hari yang ketiga menjadi segumpal daging. Gumpalan, menggumpal, sedurung ana bentuke. Oke. Ketika sudah 40 hari yang ketiga berarti berapa? 120 hari. Berapa bulan? Nah, ketika sudah 4 bulan ini, sumayursalu malaika, kemudian Allah mengutus malaikat. Fayafuku firruh, kemudian malaikat ini meniupkan ruh ke dalam mudghah, gumpalan daging. Baru ruhnya dimasukkan. Fayutaku bi amri bikat birizkihi wa amalihi wa ajalihi wa saqiyun aw sa'idun. Setelah ruh ini dimasukkan, ketetapan takdirnya disematkan. Apa disematkan? Ditemplek ini. Bikat birizkihi, tentang rezekinya. Sesuk oleh rezeki 50.000 wis ditulis ketika kita di alam rahim. Emben oleh rezeki 5 juta, tapi begitu mulai duitnya ceblok karek 200.000 pun ditulis. Begitu wis gede rapi, bojone cowek galak, nyantekan bisa pamane wis ditulis. Sudah ditulis ketika di alam rahim ini. Itu rezeki. Wa ajalihi, dan ajalnya, matinya, mati nang ndi wis ditulis. Wa amalihi, perbuatannya sudah ditulis. Sa'idun aw saqiyun, bejo cilokone wis ditulis. Maka umur 4 bulan itu disebut tasmiyatut takdir, penetapan takdir. Makanya adat kita sadurunge ruh dimasukkan, takdirnya disematkan, usia 3 bulan dibancai. Lho niku dalile nggih. Dibancai, bacaan itu napa sih? Bacaan itu basa Cina, ban niku mlumpuk, ciak niku. Lah nek basa Jawa kan duren. Basa Arab wali. Nah niku artine padha. Mana? Sedekah untuk tolak bala. Ngumpulne wong-wong dijak ndonga bareng supaya ruh yang akan dimasukkan itu diberi oleh Allah ketetapan takdir sing apik. Wonten nggih. Donga dhewe napa mboten asal oleh tapi carane wong oleh model donga bareng-bareng ayo ora ketrima kok donga. Lah gitu loh nggih. Ketorone wong
Kemudian 40 hari yang keempat, mau ketiga kan, 40 hari yang keempat oleh Allah dimunculkan tulang itu. 40 hari yang kelima tulang tadi dibungkus dengan lahem, bahasanya bukan mudghah, bukan segumpal daging, tapi lahem, daging yang sudah mulai terbentuk. 40 hari yang kelima berarti berapa bulan? 200 hari, berapa bulan? Nah, mendekati 7 bulan. Makanya dibacai meneh jenenge tasmiyatut taswir. Nek tasmiyatut takbir penetapan takbir, tasmiyatut taswir penetapan rupa. Drijine lemu-lemu apa guru-guru. Alise ana nek alis apa basa Jawa? Alise larak sempal apa nanggal sepisan? Wah, wis lali ra pelajaran bahasa daerah nggih. Apa nanggal sepisan apa nanggal 33 ngoten nggih. Irunge niku mancung apa pesek, hidupe malih mendhuwur apa malih mengisor niku pito bulan. 200 hari. Makanya cara adat kita melaku menjelang 7 bulan itu terus dibancani meneh, diwacana surat Yusuf supaya diwacana surah Maryam supaya kaya surah Muhammad. Apa mboten pareng Pak diwacake surah Al-Baqarah undang kayak kaya sapi betina. Yo gak lu pemikiran sing terlalu sederhana. Ya oleh baik, tapi ini kan tafakulan jeneng. Nek cara kuno dhisik disanding kelompok gading digambari nopo? Ya wayang sapa? Arjuna. Kok ora buta cakil? Lha wong niku lambang. Lho kita itu kan nopo manusia itu lebih mudah paham ketika diberi lambang, simbol. Gitu. Nek ana gambare Mbah Mudin niku nek nerangno gampang. Kelompok gading gambare Arjuna, muga-muga ganteng, pembela kebenaran, dan nek nerangno gampang. Nek gak ana gambare kan kangelan. Ngoten tok sajane nggih. Belum nggih. Nah niku sing kemudian disebut mito. Kan ngoten nggih. Nah, itu proses yang terjadi antara lain nggih. Antara lain di alam. Sebelum teng alam rahim kula jenengan manggon teng alam jenenge alam arwah. Teng mriku lan apa kula jenengan iki wis lali kula jenengan. Alam arwah itu. Kan teng hadis itu diterangkan buahnya sekarang. Oh. Min aina cipta, dari mana kita? Asal muasal penciptaan bahan baku semua makhluk itu namanya Nur Muhammad. Cahaya Muhammad dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama, min aina cipta. Pertanyaan kedua, limada, untuk apa kita diciptakan? Kalau jenengan dicipta Gusti Allah kaya apa? Itu harus kita pahami betul. Ringkesnya liyak buduni tadi, liyak rifan, mengenal. Pertanyaan yang ketiga, ila aina, kita akan kemana? Kita ini akan kemana? Kita harus tahu bahwa kita akan melakukan perjalanan berikutnya, yaitu di alam barzah atau alam kubur. Menggunakan sebar alam barzah pindah meneh menjadi alam maksa. Apa yang terjadi di sana kita harus tahu. Setelah alam maksa pindah meneh tenggene alam akhirat. Apa yang terjadi di alam barzah, di alam barzah, alam maksa, alam akhirat kita harus tahu. Kula jenengan iki nek mati kan wis mesti nggih. Nggih, pindah teng alam kubur wis mesti, tapi insyaallah kula golongan sabar, keri-keri rapopo jenengan disihipun nggih. Saestu kula ngalah. Lalu nih, ya harus kita ketahui untuk memakrifai diri itu, mengenal diri kita, dari mana, untuk apa kita diciptakan, dan kita akan kemana. Ujungnya wa ilaihi raji'un, kita akan kembali menghadap kepada Allah.
tapi prosesnya bagaimana kita harus tahu. Yang pertama berisi 3 pertanyaan, ini harus bisa menjawab. Ini doa rek diterang S10. Berhubung doa ya gak tak tahu. Kita lanjutkan. Idza sita an ta'rifa nafsaka nalikane ngersake sira an ta'rifa nafsaka ing yen to ngaweruhi sira nafsaka ing awak dhewe sira fa'lam mawro anaken sedune sira iku min sayani dari 2 bagian, 2 komponen. Al-awwalu hadzal jazatu, komponen pertama berupa jazat. Wasani yusamman nafsu wa ruh, komponen kedua berupa nafsu waruh atau disebut dengan ruh. Wan nafsu wal qalbu, yang dimaksud nafsu atau ruh itu adalah al-qalb. Menungso itu. Nah ini yang pertama 3 pertanyaan. Yang kedua ini kita harus tahu bahwasanya manusia itu terdiri dari 2 bagian, jasmani dan rohani. Jasmani berupa tubuh kita, rohani itu berupa qalbu. Dan dalam Al-Quran dikondawahkan inni khaliqul basyara min tinin fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Sesungguhnya aku Allah khaliqun menciptakan basyaron manusia. Manusia itu dalam bahasa Arab kadang disebut annas atau insan atau basyar. Ada 2, annas atau basyar. Annas itu bisa berarti anis, artinya belater. Apa belater? Mudah bergaul. Jadi kalau ono wong gak patek mudah bergaul berarti gak patek wong. Ngoten lho maksudnya nggih. Karena annas itu anis, pandai bergaul. Sebutan lain basar. Basar itu artinya kulitnya tipis. Artinya sama manusia, tapi basar itu kulitnya tipis. Berarti kok ono wong kulitnya tebel berarti gak patek wong kebo ngoten nggih. Basar ai bimakna bisyarah. Napa bisyarah? Dengan kok petok kiai terus nyangoni niku jenenge bisyarah. Napa bisyarah? Bebungah. Apa bebungah bahasa Indonesia? Menyenangkan. Maka dari namanya saja manusia itu harusnya menyenangkan. Kok ono menungso gak patek gak menyenangkan berarti gak patek menungso. Kan gampang aja nih. Dari namanya saja kita sudah paham. Bon. Bila kita ingin mengenal diri kita, komponen jasmani kita itu terbuat dari tin, lempung dikepeli. Ngoten nggih. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi, begitu lempung niki wis mulai terbentuk, maka fa nafakhtu fihi min ruhi, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Faqaulahu sajidin, maka manusia itu bisa bersujud kepada Allah. Komponen jasmani dari tanah, sesuatu yang di bawah, sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah. Begitu tanah ini tadi sudah terbentuk, Allah meniupkan ruh min ruhi dari Allah, dari sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia, dimasukkan dalam tubuh kita menjadi qalbu tadi. Rohaninya dari qalbu. Jadi manusia itu dari sesuatu yang hina dohirnya, tetapi batiniahnya dari sesuatu yang mulia. Ini harus kita tahu. Wa kullu shay'in tubsiruhu bi'ainin dhahir fa huwa min hadzal 'alam alladhi yusamma 'alam asy-syahadah. Segala sesuatu yang bisa engkau indra, fa huwa min hadzal 'alam, adalah terbentuk dari alam ini yang kemudian disebut alam syahadah, alam nyata. Segala sesuatu yang bisa kita indra, didelok, dirungokno, dianggu, itu terbentuk dari alam ini, alam nyata. Wa amma haqiqatul qalbi falaisa min hadzal alam, lakinnahu min alamil ghaib fa huwa fi hadzal alam gharibun. Adapun hakikat hati itu bukan dari alam ini.
lemah itu dari dunia. Maka segala sesuatu yang bisa kita lihat, dengar itu dari alam dunia. Adapun hati bukan dari alam dunia, karena dari Allah. Tadi komponen rohani tadi. Sehingga hati itu ketika berada di alam dunia gharibun, asing. Hati itu tengah alam dunia, kalbu kita itu masuk di alam dunia itu asing. Bingung iki apa to? Iki apa? Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kalian ketika hidup di dunia sebagaimana orang asing atau sebagaimana orang yang melintas. Apa melintas? Lewat. Jadi wong Jawa urip iku mung sak mau mampir kan ngoten lagi. Nah, melakukan perjalanan jangan jadikan tujuan. Maka hati kita ketika memandang keindahan dunia itu sebenarnya susah karena hal asing. Hati kita akan menjadi bahagia manakala kembali terhubung kepada ada lagi. Lo pencolok ini. Inna dina wal mujahadah wal ma'rifatu alamatul hidayah. Kama qala subhanahu wa ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya agama itu adalah mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh menjaga diri. Adapun ma'rifat itu tanda orang yang mendapatkan hidayah. Sebagaimana Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh kepadaku, kata Allah, lanahdiyannahum, pasti akan aku berikan hidayah sehingga dia bisa ma'rifah kepada Allah. Artinya kalau kita ingin mengenal Allah, kita harus bersungguh-sungguh di dalam beragama itu. Sing temenan. Kapan kita beragama itu? Tidak hanya ketika kita sholat, tidak hanya ketika kita baca Quran, zikir, pengajian, enggak. Setiap aktivitas kita itu kita beragama. Agama kita mengatur mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur sendiri itu diatur, gitu. Nah, jangan harus ngaji kita ya, mestinya paham. Dan beragama itu berarti setiap aktivitas kita harus berupaya menghubungkan diri kita kepada Allah pada setiap aktivitas kita. Maka akan membuahkan apa? Hidayah. Yang bersungguh-sungguh menghubungkan diri kepada Allah pada setiap aktivitasnya akan membuahkan hidayah. Dari hidayah ini akan membuahkan ma'rifah, mengenal Allah. Jadi arep mapan turu wudu dhisik, maca donga dhisik. Kados teng hidayah niku lho nggih. Wis teko kono apa durung? Ampun nggih. Maca apa kan ngoten nggih. Mujure ngalor ngidul miring ngadep kiblat. Terus dilakoni apa dereng? Nah. Maca donga. Ya napa dongane turu? Ya napa? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika nggih mboten salah. Niku dongane turu bocah TPA. Nggih. Nek bidaya mboten ngoten. Maca Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Muawwidzatain, ayat kursi kan ngoten nggih. Maca surah Al-Qur'an. Jadi ada kapan turun nih Pak? Loh, ya memang begitu menghubungkan diri dengan tangi turu maca donga, melangkah berjalan menuju ke kamar mandi masuk maca donga, metu maca donga, kan begitu. Setiap aktivitas menghubungkan diri kepada Allah akan membuahkan hidayah. Dan hidayah ini berkembang menjadi ma'rifah. Loh, ada nggih? Gampang toh? Apaan sih gampang ya? Lah kesempatan mujahadah itu oleh Allah diberikan pada kita pada edisi yang terbatas, yang luar biasa bernama Ramadan. Kesempatan ya, gitu. Nah, setiap aktivitas kita itu mesti kelingan urusan agama, nopo, sama poso. Apa-apa mesti eling agama lah nek poso niku gitu. Nah, bahkan cuma rasane wong poso-poso. Padahal masih gak poso yo gak oleh ngrasani wong kan ngoten.
Ini aneh kadang kita itu. Ya, ini. Nah, kita lebih bisa mawas diri ketika berbuka, maka manfaatkan untuk akhirnya kita mendapatkan hidayah. Di akhir dari mujahadah kita di bulan Ramadan, kita mendapatkan hidayah. Ujungnya kita menjadi insya Allah. Pun para jamaah didik wae ngajine abot iki, kok abot iki. Pun ngoten riyen nggih. Wong poso niku memang berperang melawan nafsu. Berperang melawan nafsu. Isu-isu ini berjamaah ngaji itu berperang melawan nafsu. Sawak kesel, bar sahur ngantuk pisan. Kok mengrungokno ngaji. Wah, boten ra karo-karo. Niku sing ngrungokno, dan yo sing noleh tangan gak ono mobil, noleh iki ora ono gedang goreng ya tambah abot. Pun ngoten riyen para jamaah nggih. Wis pokoke kula jenengan ibadah niki kudu bahagia. Jangan sampai susah. Ngoten nggih. Pun mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum